ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita untuk kembali berjumpa dalam program live interaktif konsultasi keluarga yang diampu langsung oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala, yang mana beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian pemirsa, kita tidak melupakan pula salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz sudah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah. wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Ahlan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah masih kasih sehat sama kita nih. Alhamdulillah. Baik pemirsa, Ustadz dalam keadaan sehat. Semoga Ustadz dan tentunya kita juga yang menyimak live interaktif ini dan juga kaum muslimin secara umum senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, seorang muslim tidak henti-hentinya tidak bosan Ustadz selayaknya dari meminta dan mendengarkan nasihat. Tapi nggak boleh sering-sering, ntar bos. Itu Ustadz ya. Baik, mewakili kaum muslimin secara umum Ustadz, kami meminta nasihatnya Ustadz. Subhanallah ya. Baik jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Mungkin sebagian merasa sedang susah. Tapi ketahuilah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian gak akan pernah dapat menghitungnya. Tapi kalau engkau ingin menghitung musibah yang menimpamu, maka terhitung. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, kita ini masih di masa susah ya. Besok itu pengumuman Indonesia akan resesi kayaknya. Keadaan ekonomi mungkin semakin sulit. Yang terinfeksi juga bertambah. PSBB di DKI, di Jawa Barat, khususnya Bodebek, mungkin diperpanjang sampai akhir bulan depan. Apa yang harus dilakukan seorang muslim? Nasihat ana, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Kita ini kadangkala memikirkan diri kita dan lupa dengan orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid." Orang-orang beriman itu permisalannya dalam cinta, kasih di antara mereka itu seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kalau ada yang sakit, salah satu anggota tubuhnya sakit, seluruh tubuhnya itu merasakan demam dan merasakan tidak bisa tidur. Satu yang sakit. Sedangkan kita melihat saudara kita banyak yang sakit. Bagaimana kita merasakan atau turut merasakan sakit mereka, dukung mereka. Karena banyak yang terkena COVID ini kadangkala semakin parah gara-gara stres, gara-gara tidak ada dukungan dari keluarga, dari masyarakat, yang ada malah dikucilkan. Mereka butuh dukungan kita. Paling tidak kita pakai masker, paling tidak kita social distancing, paling tidak kita sering-sering cuci tangan.
dan jangan dikucilkan mereka. Terus gimana? Mereka sakit, doakan mereka. Hadirkan di diri mereka optimisme. Kalau engkau hari ini sakit, insya Allah besok sembuh. Yang hari ini sehat, belum tentu besok sehat. Dan sampaikan kepada saudara-saudara kita untuk menguatkan hati mereka. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka tunjukkan jamaah, tunjukkan simpati kita, empati kita kepada saudara-saudara kita yang sedang susah, sedang sakit, atau yang secara ekonomi susah, kita bantu mereka. Dan sekali lagi paling tidak engkau mendukung mereka dan mendoakan mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah jazakumullah khairan Ustaz. Dan pemirsa, itulah tadi nasihat dari guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik pemirsa, sebelum kami membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi Fatwa TV, terlebih dahulu kami akan menyampaikan beberapa informasi. Di antaranya adalah bahwa live interaktif ini disiarkan pula secara relay melalui radio-radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Solo. Dan kemudian pemirsa, Anda dapat bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, kita akan mulai membacakan pertanyaan pertama. Ini sebenarnya banyak sekali Ustadz pertanyaan yang tertumpuk dari pekan lalu tentang poligami itu Ustadz. Baik Ustadz, ini yang pertama datang dari Fulanah di Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah sejak 2011. 1 tahun lalu suami saya meminta cerai. Kemudian saya pulang ke rumah orang tua saya dan kami memiliki Tunggu, suaminya minta cerai? Iya, suaminya Ustadz. Minta cerai apa menceraikan? Disebutkan suami saya minta cerai, ya, menceraikan Ustadz. Nah, ya, kemudian saya kembali ke rumah orang tua saya dan saya memiliki 1 orang anak. Selama 1 tahun kami tidak ada komunikasi sama sekali. Dan secara agama saya tahu kami sudah bukan suami istri. Akan tapi secara negara kami masih berstatus suami istri Ustadz. nah. 1 bulan yang lalu suami saya menelpon minta balikan dengan syarat saya menerima kondisi saat ini, yaitu dia sudah beristri. Kemudian istri barunya tinggal bersama suami saya di luar kota Ustadz. Nah, apakah pilihan yang harus saya ambil Ustadz antara berpisah atau dipoligami Ustadz? Dan sekiranya ini memang ketetapan Allah, bagaimana sikap saya untuk menghadapinya Ustadz? Jazakumullah khairan. Subhanallah jemaah, barakallahu fikum. Semoga ukhti yang bertanya dikasih kesabaran sama Allah ya. Amin. Karena sejatinya yang banyak dibutuhkan oleh hamba dalam kehidupan itu adalah kesabaran. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma u'tiya ahadun ata'an awsa' minas sabr." Tidaklah seorang dikasih karunia sama Allah yang lebih luas daripada kesabaran. Baik, kalau bertanya tentang mana yang lebih baik buat dia, menerima kondisi poligami suaminya atau tidak menerima. Yang jelas pertama, dia bukan sudah istrinya dia lagi. Yang perlu dipertimbangkan, apakah suamimu tergolong orang yang soleh? Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian meridhai agamanya dan meridhai akhlaknya, nikahkan dia. Jadi kalau suami anti sudah hidup dari tahun 2011 ya. Udah 9 tahun hidup bersama suami. Atau 8 tahun. Dan mengetahui kondisi suami. Kalau suami yang taat sama Allah SWT, ana rasa anti balikan sama dia lebih baik. Kalau dikatakan dalam kondisi poligami, yang dilakukan suami anti bukan dosa. Tidak perlu terbebani. Tapi engkau harus terbebani kalau suamimu melakukan perbuatan dosa. Engkau harus korban perasaan. Iya, inilah kehidupan. Tapi kalau memandang dari sisi maslahat,
engkau memiliki suami walaupun cuma setengahnya lebih baik daripada engkau tidak memiliki suami sama sekali. Apalagi engkau punya anak ya. Dan sikap anti sabar. Hanya saja sekali lagi yang perlu dipertimbangkan adalah kesolehan suami anti. Insya Allah kalau urusan nafkah, urusan yang lainnya, yang penting suami bertakwa kepada Allah SWT, aman insya Allah. Ada pesannya Siapa Ustaz? Hasan Basri. Dia ditanya sama seorang ayah, aku ini mau nikahkan putriku. Terus gimana caranya? Apa kata Hasan radhiyallahu anhu wa rahimahullah, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan pernah kau menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Mau jadi istri pertama, mau jadi istri kedua, ketiga, keempat. Yang penting dia bertakwa. Kenapa syaratnya bertakwa? In ahabbaha akramaha. Wa in lam yuhibbaha lam yadlimha. Subhanallah. Dia mengatakan, kalau orang bertakwa itu mencintai, maka dia akan memuliakan istrinya. Kan dia punya cinta. Tapi kalau kemudian gak cinta sama istrinya, apa yang terjadi? Dia tidak akan membolimin. Karena dia takut sama Allah SWT. Barakallahu fikum. Nah. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu tadi jawaban untuk saudari yang bertanya, semoga bermanfaat. Baik Ustadz, pertanyaan kedua datang dari saudara Adi di Jawa Timur Ustadz. Ustadz mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang istri yang memutus tali silaturahim dengan suaminya serta keluarganya. Istri tersebut mengajukan gugatan cerai Ustadz ke pengadilan agama lantaran tidak dinafkahi lahir maupun batin selama 1 tahun. Mohon petunjuknya Ustadz, jazakumullah khairan. Subhanallah jamaah. Ya ini bahasa ukhti yang bertanya ini laki-laki yang bertanya Ustadz. Hah? Yang bertanya laki-laki Ustadz. Tunggu. Coba lagi. Jadi dia menanyakan apa hukumnya istri yang memutus tali silaturahim dengan suami Ustaz, dan keluarga. Jadi suaminya yang tanya. Suaminya yang bertanya Ustaz. Astagfirullahaladzim ya. Anak tadi mau memuji istri karena dia berbicara tentang silaturahim ya. Kan pernikahan ini memang menggabungkan dua keluarga ya. Kemudian ketika berpisah seakan-akan silaturahim itu terputus. Nggak boleh putus silaturahim. Yang putus itu hanya ikatan pernikahan. Artinya tetap anak ini hubungan nasabnya sama bapaknya sampai kapanpun tetap gitu loh, sama neneknya. Begitu pula baik dari pihak ibu atau dari pihak bapak. Nah, Ana ingin mengingatkan kepada seluruh umat Islam ya, berkaitan dengan perceraian. Perceraian ini disyariatkan dalam Islam karena memang diperlukan dalam kehidupan. Artinya disyariatkan, diperbolehkan dalam agama kita. Bahkan ada cerai yang hukumnya sunnah, ada cerai mungkin yang hukumnya mubah, bahkan ada cerai yang bisa jadi wajib tatkala itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan perempuan-perempuan istri-istrimu itu, maka ceraikan mereka dalam masa iddah mereka. Taib, kondisi seorang istri yang gugat cerai, boleh nggak dalam Islam? Boleh. Diperbolehkan seorang wanita menggugat cerai suaminya karena dia tidak punya hak menceraikan suaminya. Nggak bisa seorang perempuan menceraikan dirinya dari suaminya. Yang bisa dia lakukan adalah menggugat suaminya agar dia berpisah sama suaminya. Gugatan ini bisa diterima, bisa ditolak. Tergantung kondisi. Biasanya dia harus berangkat ke pengadilan untuk mengurus hal itu. Apakah sang istri memiliki hak untuk gugat cerai? Iya, apabila ada sebab yang syar'i. Kalau tadi sebabnya disebutkan bahwasanya sang suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin, maka sang istri tidak berdosa kalau gugat cerai. Loh Ustaz, tapi kan ada hadis yang menyebutkan bahwasanya wanita mana saja yang dia meminta cerai tanpa ada alasan, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi dia untuk mencium bau surga. Nah, kalau nggak ada alasan. Jadi seorang suami ketika melihat istrinya gugat cerai, coba dia lihat apa sebabnya.
Bisa jadi sebabnya si perempuan ini mungkin dia menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain sehingga dia ingin menikahi laki-laki tersebut. Ini bisa disebut sebab yang tidak syar'i. Tapi kalau sebabnya suaminya zalim. Zalim itu tidak memberikan nafkah kepada istri termasuk dari kezaliman. Karena sang suami memiliki kewajiban. Dia diangkat menjadi pemimpin dengan catatan memberikan nafkah kepada istrinya. Maka untuk bapak yang bertanya, istri tidak berdosa, tapi tolong silaturahim gak boleh diputus. Dosa. Jadi kalau bicara memutus silaturahim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah qati', gak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Terus sang istri bukan memutuskan silaturahim, memutuskan pernikahannya saja yang dia inginkan. Kemudian ketika terjadi perceraian, Allah mengingatkan wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kenangan-kenangan indah yang terjadi di antara kalian. Kalaupun harus berpisah, tapi ingat tali persaudaraan, tali silaturahim itu tetap tidak boleh diputus. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz tadi disebutkan tidak diberi nafkah lahir batin 1 tahun Ustaz. Nah, dalam Islam itu ada nggak Ustaz batas maksimal tidak diberi nafkah lahir batin itu Ustaz? Nah, ya. Wallahu a'lam bissawab ya. Sebenarnya ada suami-suami yang tidak memberikan nafkah tapi istrinya nerima. Artinya mungkin dia masih punya simpanan ya, mungkin dia juga bekerja, bahkan bertahun-tahun mungkin sang istri menjadi tulang punggung keluarga, dia nggak ada masalah. Adapun bicara nafkah batin, memang ada beberapa riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Umar itu suka belusukan, malam hari itu suka ronda dia. Dia keliling kota Madinah ya, melihat kondisi rakyatnya. Sampai suatu malam dia mendengar ada sebuah rumah yang dari rumah itu keluar suara perempuan sedang bersenandung. Ana ingat-ingat lupa ya senandungnya dia mengatakan tatawala hadzal lailu waswadda janibu wa araqani an la khalila uda'ibu. فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. Subhanallah. Dia mengatakan malam ini begitu panjangnya ya. Dan aku gak bisa tidur. Karena gak ada kekasihku, suamiku gak ada di sampingku, kata dia. Kalau bukan karena takut sama Allah, pasti ujung-ujung ranjang ini sudah bergerak, kata dia. Umar jadi takut. Kenapa perempuan ini, kata dia. Istrinya siapa dia? Ditanya, nyari tahu Umar. Oh ternyata dia suami sedang berangkat berperang, berjihad jalan Allah. Hanya Umar bertanya sama Hafsah, sama putrinya istri Nabi radhiyallahu taala anha, sebenarnya perempuan itu berapa lama sih dia tahan ya berpisah sama suaminya? Maka dikatakan 4 bulan sampai 6 bulan. Hanya Umar tidak mau menghalangi, artinya tidak mau menahan tentara itu lebih dari 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan harus balik shift, atau 4 bulan harus shift. Ini juga untuk para perantau ya, usahakan tiap 6 bulan untuk pulang gitu loh ke rumahnya. Namun ada yang ridho, kembali kepada keridhoan lagi. Artinya ketika istri nggak apa-apa bang, abang pulang setahun sekali ya. Kadang-kadang kalau kerja ke luar negeri kan nggak mudah untuk mudik gitu. Tapi kalau cuma ke Jakarta setahun sekali, ya enggak lah, 6 bulan sekali pulang. Gitu. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Baik pemirsa, sudah ada penelpon yang bergabung, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya. Nah, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin, baik. Sebaliknya? Alhamdulillah sehat semua Ibu. Silahkan Ibu. Ya. Apa yang bisa dibantu? Ini Ustaz, saya punya saudara. Dulu pada waktu nikah itu katanya calon suami itu sudah menceraikan istri pertamanya. Ya.
Ternyata sekarang itu masih ada hubungannya dengan istri yang lama. Bahkan pernah menjual sebidang sawah. Istri itu tidak tahu kemana uangnya. Dan sekarang ini tidak mau bekerja sama sekali. Bahkan minta uang kepada istri dikasihkan keluarganya. Dan kadang-kadang sampai ya agak ribut. Terus pernah si istri itu bilang minta diceraikan. Terus kalau istri itu bilang sama suami seperti itu, apa sudah jatuh talak apa bagaimana, Ustaz? Jawaban suaminya apa waktu itu, Ibu? Nggak bilang, ya silahkan cuma gitu. Silahkan, saya mau ikut anak yang di sana gitu, bilangnya si istri itu setelah minta cerai. Terus bilangnya begitu suami, ya silahkan begitu bilangnya. Iya. Terus harta benda yang semua itu dimiliki sekarang itu juga beli sama istri yang sekarang ini. Yang dulu itu sudah tidak ada apa-apanya. Terus dia sekarang mau jual tanah lagi. Ya tentu saja tidak diperbolehkan untuk si istri itu. Terus ya juga agak ribut. Tanahnya milik bersama berarti, Ibu? Yang akhir-akhir itu semuanya yang sudah dijual itu juga Milik bersama. Terus sekarang mau jual lagi, itu juga beli bersama. Terus ya gitu itu pernah minta diceraikan. Itu apa sudah jatuh talak apa bagaimana? Terus harta benda yang semua itu dari istri sekarang itu apa? Gimana haknya sang istri gitu, Ibu? Apa keluarga yang lama itu masih berhak atau gimana? Siap, Ibu. Demikian Ustaz, terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juragan tanah, Ustaz. Hah? Juragan tanah. Juragan tanah. Ini buat para wanita ya, buat para wanita secara umum kalau mau nikah hati-hati. Artinya harus menikah dengan suami atau dengan laki-laki yang jelas statusnya seperti apa. Kalau dia duda. Kalau dia perjaka, ya perjaka. Kemudian berkaitan dengan akhlak dan perilaku serta agama. Jangan ketemu di jalan, ketemu di warung, ketemu di tempat kerja tanpa mempelajari tentang orang tersebut lalu menikahi. Yang ada ya salahmu sendiri. Ketika engkau mendapatkan pasangan hidup yang tidak sesuai dengan harapan. Kenapa? Orang yang belum nikah itu selalu baik-baik biasanya. Tapi setelah menikah muncul karakter asli dia. Dan kembali kepada pertanyaan. Tadi sang suami ternyata masih punya hubungan sama istri lamanya. Diperjelas hubungan itu hubungan apa? Apakah dia rujuk kembali atau menikahi istri dia yang lama lagi sehingga jadi istri dia? Atau hubungan itu berkaitan sama anak-anak? Karena kita tahu tadi kita sudah sampaikan, yang putus ketika suami istri bercerai hanyalah ikatan pernikahan. Silaturahim tetap dijaga. Kalau di sana ada anak, sang bapak wajib memperhatikan anaknya. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam tetap dijaga. Yang terputus itu hanya ikatan pernikahan. Jadi kalau tadi yang bertanya itu menanyakan tentang suaminya punya hubungan sama istri lamanya, diperjelas hubungan apa? Apakah hubungan pernikahan atau sekadar hubungan ya untuk membesarkan anak-anaknya? Karena ketahuilah jemaah, buat para wanita juga ya, buat para laki-laki, bosnya seorang laki-laki tatkala menceraikan istrinya dan istri punya anak, kemudian anaknya ikut sama si istri seperti tadi dalam cerita itu, anaknya ikut sama istri lamanya, yang bertanggung jawab full 100% adalah bapaknya. Jadi sang istri seharusnya mendukung suaminya. Para istri juga, kalau suamimu duda punya anak, tolong sering diingatkan suamimu dengan kewajiban-kewajiban dia terhadap anak dia yang dirawat istrinya. Jangan mau enak-enakan aja. Ketika dapat rezeki,
Dia harus tahu, aku punya anak. Aku punya kewajiban. Kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana ketika sang istri gugat cerai, minta cerai kepada suaminya. Suami mengatakan silahkan. Silahkan itu bisa bermakna silahkan diurus sudah. Kita berpisah ya berpisah. Jadi dia niat menceraikan. Tinggal ketika ada pengembalian apa? Karena yang namanya khulu itu ada pengembalian mahar atau sebagian mahar. Ketika itu dikembalikan, suami terima, maka perceraian itu terjadi. Ini kalau istri yang menggugat cerai. Dan bisa jadi istri harus berangkat ke pengadilan. Adapun berkaitan dengan harta. Tadi pertanyaannya apa? Apakah keluarga yang lama punya hak di harta tersebut? Nggak ada. Hak itu hak suami istri. Kalau tadi beli tanah bareng, maka yang ada adalah hak suami ini. Kita nggak bicara warisan ya. Karena yang pemilik hartanya masih hidup. Jadi kalau tanah lagi mau dijual. Taib, ini tanah punya siapa? Oh, istri punya 60%, suami punya 40%. Ya udah, haknya suami berikan 40%. Oleh dia mau diberikan kepada siapa, itu hak dia. Mau diberikan kepada istri yang pertama, anak-anak dia, itu hak dia. Jadi seperti itu. Sehingga kita harus tahu hak-hak dan kewajiban. Barakallahu fikum. Nah, fikum barakallahu, jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu jawaban tadi untuk Ibu Rosmini di Pacitan. Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Dian di Jakarta Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya. Kami sudah menikah selama 32 tahun Ustaz. Masya Allah. Akan tetapi tanpa dibangun dengan pemahaman manajemen rumah tangga yang islami Ustaz. Suami juga enggan mendidik saya dan juga anak-anak, hingga akhirnya anak pun benci kepada ayahnya karena merasa tidak disayangi Ustadz. Suami hanya memberikan nafkah, harta, dan itu pun ala kadarnya, dan dia menganggap itu sudah cukup tanpa menyekolahkan anak-anak ke sekolah-sekolah Islam Ustadz. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Dan juga kondisi saat ini saya sedang sakit, tetapi sudah bertahun-tahun dan suami tidak menuntut untuk dilayani dan juga tidak ingin untuk berpisah Ustadz. Ada solusinya Ustaz? Jazakumullah khairan. Nah, barakallahu fiik jemaah. Alhamdulillah, nih kita perlu belajar mempertahankan rumah tangga. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Kebanyakan rumah tangga itu dibangun ya karena saling memahami ya, karena ingin berbuat baik, karena kita melaksanakan perintah. Terus gimana solusi buat ibu tadi? Alhamdulillah ibu tadi bersabar. Dan ini juga menjadi pelajaran buat yang belum menikah. Sang ibu itu ternyata punya suami yang ya bisa disebut hanya menjadi mesin pencari uang. Dia cari uang, kasih istri, kasih anak. Cari uang, kasih istri, kasih anak. Dia lupa dengan tugas terbesar seorang laki-laki yang Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu tugas terbesar seorang ayah, seorang suami. Dan Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahli baiti. Seorang laki-laki pemimpin di rumahnya dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita jadi pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Jadi tatkala seorang perempuan mendapati pemimpin di rumahnya ini ternyata tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dia hanya menjadi mesin pencari uang. Sampai disebutkan anak-anak sampai benci sama bapaknya. Tugas ibu sekarang bagaimana mengkondisikan rumah tersebut. Sang ibu mungkin anak juga nggak pernah dididik agama Ustaz. Anak juga nggak ngerti. Ya udahlah, ini sudah kesalahan bersama. Anti dinikahi sama laki-laki yang mungkin secara agama kurang baik, tapi anti mau, maka hendaklah anti sekarang mempertahankan rumah tangga ini sambil mulai belajar bersama.
Mulai dengan niat. Kalau dari pertanyaan tadi nampak sekali niatnya memang ingin berubah. Duduk sama anak-anaknya. Tiap pagi baca zikir pagi, sore sambil ngopi atau apa, baca zikir petang ya. Mulai ngobrol sama suami tentang persiapan untuk hari akhir. Ceritakan tentang adanya surga dan neraka. Sampaikan bahwasanya kalau kita sekarang berkumpul, kita akan berpisah, kita akan sendirian di alam kubur. Jadi ini yang perlu ditanamkan di diri suami. Tadi kalau suami alhamdulillah tidak menuntut, dia ingin tetap bersama. Tapi bagaimana sekarang mengajak suami untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan anak-anak buat para perempuan. Jangan sampai menanamkan kebencian kepada bapaknya di diri anak-anak. Bapaknya salah, berusaha untuk dicarikan alasan tentang kesalahan tersebut. Kalau dikatakan bapakmu gak didik ini itu, sampaikan iya, ibu juga yang salah. Seharusnya ketika bapak capek lelah, ibu yang seharusnya menggantikan. Tapi ibu juga selama ini jauh dari hidayat. Maka bagaimana sekarang menumbuhkan cinta dan kasih sayang di rumah. Bagaimana anak-anak berbakti sama orang tuanya. Karena kita tahu kalau di rumah ada yang durhaka sama orang tuanya, maka azab Allah akan turun. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan hukumannya di dunia. Plus apa yang disimpan di akhirat lebih daripada dosa durhaka kepada orang tua. Maka bagaimana sekarang mendidik anak-anak untuk berbakti sama bapaknya ya. Dicarikan alasan sambil terus berdoa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah jazakumullah khairan Ustaz, dan itu jawaban untuk Ibu Dian di Jakarta. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Ya, dari hamba Allah di Kerinci, Pak. Baik, silakan Ibu. Ya, mau tanya sama Pak Ustadz tuh. Ahlan wa sahlan. Silakan Ibu. Iya, udah mulai, Pak. Oh, mulai. Bismillah. Iya, ini Pak, saya kan rumah tangga udah lama sekali, Pak. Udah punya anak, 11 lah, Pak. Berapa anaknya Ibu? 11, Pak. Masya Allah, barakallahu laki fihim. Berapa tahun Ibu menikah udah? Udah lama kali, Pak. Udah tahun 77. Masya Allah. 77 pas anak lahir Ibu. Masya Allah. Nomor 60. Tapi saya selalu menjadi tulang punggung dari dulu, Pak. Subhanallah, subhanallah. Anakku semua udah rumah tangga semua, Pak. Tinggal bungsu satu ini yang gadis. Tapi itu Pak, saya tuh mau tanya kalau mau minta bantuan anak-anak apa dosa enggak, Pak? Aduh, saya sudah bekerja udah kalau tulang saya udah rapuh, rasa udah rapuh sangat, Pak. Saya masih bekerja terus, Pak. Iya. Suami Ibu masih ada? Ya udah nggak bisa apa lah, Pak. Udah, yalah saya yang jadi tulang punggungnya, Pak. Sejak dulu? Iya, jadi saya mau minta anak bantuan sama anak. Dosakah enggak, Pak? Takut sama anak-anak tuh. Jadi aku kalau mau minta bantuan tuh takutnya dosa kan gitu, Pak. Allahu Akbar. Siap Ibu. Itu aja, Pak. Masya Allah. Merasa saya sudah letih kali, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi nggak usah di rumah orang sampai 22 tahun, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai sekarang anak-anaknya kan sudah pada rumah tangga semua. Kalau saya mau minta apakah dosa apa enggak, Pak, sama anak. Karena yang satu anaknya, satu kan menantu, Pak. Takutnya satu itu nanti dikiranya mama sukanya minta begitu, Pak. Tapi padahal tulangku sudah rapuh, Pak. Allah. Merasa letih pokoknya, Pak. Siap Ibu. Nah, barakallahu fiik. Baik, terima kasih Ibu ya. Pak, minta maaf sebelumnya ya, Pak. Nah, moga Allah mudahkan urusan. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya. Antum tahu tuh satu ibu bisa merawat 11 anak. Tapi 11 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Allahu Akbar. Nah, yang pertama semoga perjuangan ibu membesarkan itu anak-anak menjadi amal kebajikan yang memberatkan timbangan ibu kelak di hari kiamat. Buat para anak, jangan sampai orang tua itu minta. Jangan sampai. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta wa maluka li abik?
Engkau bersama hartamu itu milik orang tuamu. Maka kalau tadi ibu bertanya, bolehkah dia meminta harta anaknya? Kalau harta itu milik anaknya, maka boleh dia minta. Bukan minta, boleh dia ngambil. Tanpa seizin anaknya. Dia boleh ngambil. Dengan catatan tidak membahayakan kehidupan anak. Jadi bukan ibu meminta. Dan untuk para anak, engkau seharusnya tahu dengan kehidupan ibumu. Kalau engkau mengatakan, iya anak punya keluarga, anak punya anak. Engkau juga punya ibu. Ketahuilah anak-anakmu belum berbuat baik sama engkau. Dan ibumu sudah berbuat baik kepadamu. Malulah kita paling tidak. Orang itu kalau punya hati, dia malu kalau ada orang pernah berbuat baik sama dia. Ini orang punya hati. Akalnya sehat. Kalau ada orang yang pernah berkhidmat kepada dia, lalu orang itu perlu bantuan dia, malu dia tidak membantu. Anggaplah ada orang yang pernah bantu anak untuk bikin rumah atau ngasih rumah sama anak. Suatu saat dia perlu bantuan anak. Lalu anak gak membantu dia. Malu. Gimana antum yang pernah 9 bulan di perut ibumu? Lalu engkau lupa sama ibumu. Apalagi yang diurus sama ibumu bukan hanya dirimu. Kakak beradikmu diurus semua sama ibu. Apalagi ibumu tadi kerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anak. Bukan bapakmu. Plus lagi nih. Biasanya yang capek bapak cari nafkah. Tapi ini ibu, dia sudah mengandung itu anak. Melahirkan, menyusui, masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan bekerja. Maka kalau ibu bertanya apakah ibu boleh minta? Boleh. Ngambil boleh tanpa membahayakan anak-anaknya. Hanya saja nasihat ana buat orang tua yang mungkin diabaikan sama anak-anaknya. Hendaklah banyak-banyak istighfar. Mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi mungkin karena kita kurang berbakti sama orang tua kita. Sehingga kita dibalas dengan memiliki anak-anak yang kurang berbakti sama kita. Maka ibu banyak-banyak istighfar. Mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kumpulkan anak-anaknya. Kalau mungkin ibu salah didik mereka juga dulu. Tidak mendidik mereka dengan pendidikan yang mengenalkan mereka kepada Allah. Mengenalkan mereka kepada agama. Kepada Nabi Muhammad SAW, minta maaf sama anak-anak. Sampaikan ibu, minta maaf, ibu capek bekerja. Maka kemudian sampaikan kepada anak-anak, ibu kayaknya butuh bantuan kalian. Kalian masih punya adik yang terakhir ya. Seperti itu. Semoga sang kakak bisa peduli sama adiknya. Kemudian mereka peduli sama orang tuanya. Dan untuk para anak, jangan takut ketika uangmu keluar diberikan kepada orang tua, lalu engkau merasa uangmu berkurang. Wallahi, mana qasad sadaqatun min mal. Nabi bersumpah, demi Allah sodakoh itu tidak mengurangi harta. Dan orang yang paling berhak mendapatkan nafkah kita, mendapatkan uang kita, siapa? Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Maka yang paling berhak mendapatkan nafkahmu adalah kedua orang tua. Terus siapa? Falil walidaini wal aqrabin. Kerabat-kerabatmu, kakakmu, adikmu, keponakanmu. Maka semoga anak-anak ibu bisa berbakti sama ibu ya. Dan semoga mereka mendapatkan hidayah. Hada wallahu a'lam. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu tadi jawaban untuk ibu yang bertanya dari Kerinci. Semoga dapat bermanfaat ya. Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari Fulanah di Bandung Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya menikah hanya 1 malam. Kemudian setelah itu bercerai. Allahu Akbar. 1 malam. 1 malam Ustaz. Dan setelah itu saya trauma untuk menikah lagi Ustaz.
Maka apa yang harus saya lakukan untuk mengobati trauma ini, Ustaz? Jazakumullah khairan. Tunggu. Dia tidak menyebutkan bagaimana proses pernikahannya. Oh ya, Ustaz. Pernikahannya sudah sah, Ustaz. Pernikahannya sah secara agama dan negara. Nggak, apa lewat pacaran? Enggak ya? disebutkan, Ustaz. Nggak disebutkan di sana. Jamaah rahimakumullah ya. Ini berkaitan dengan pernikahan yang hanya berumur semalam. Ada pernikahan yang seumur jagung. Iya. Iya. Ada pernikahan yang sebulan. Tapi Anda baru dengar semalam. Anda 2 kali nemuin, Ustaz. Subhanallah. Iya. Anda pernah dapat yang paling cepat itu pernikahan berumur 50 jam. 50 jam ya. 50 2 hari jam. lebih, Ustaz. 2 hari. Ini semalam. Artinya malam nikah, pagi cerai. Allah yahfad min kulli syarr. Yang pertama, kenapa itu terjadi? Di barat sana ada sebuah ungkapan. Ungkapannya anak taunya bahasa Arab ya, karena kita dengarnya dari guru-guru kita menyampaikan dengan bahasa Arab. Mereka menyebutkan bahwasanya Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Malam pernikahan itu adalah malam penguburan cinta. Cinta itu dikubur di malam pernikahan. Kok bisa itu terjadi? Maka antum akan lihat ya. Kenapa orang-orang barat itu takut menikah? Antum tahu yang namanya Ronaldo? Tahu, Ustaz. Iya. Punya anak dia. Punya, Ustaz. Tapi nggak punya istri. Nggak punya istri dia. Terus siapa? Ya kawan dia. Pacar dia. Nikah tidak. Kenapa? Karena mereka punya istilah malam pernikahan itu malam penguburan cinta. Cinta dikuburkan. Jadi kalau sebelum menikah itu masih ada cinta. Orang pacaran jalan-jalan sana, bermalam sana, berzina di sana. Kemana-mana. Udah kalau pacarannya yang sudah ngawur ya. Ketika malam pernikahan itu malam hanya pengikatan aja. Itu malam hanya untuk mendapatkan buku hijau. Ketika itu yang ada engkau istriku aku suamimu. Selesai sudah. Nggak ada lagi sayang-sayang dan cinta kasih. Maka kalau dikatakan tadi pernikahannya hanya semalam, nggak disebutkan ya. Wallahu alam apakah itu karena pacaran yang bertahun-tahun ya. Ana pernah dapat di Purworejo itu pacaran 6 tahun, nikah 6 hari. 6 tahun pacaran sejak SMA, kuliah, lulus kuliah, nikah 6 hari cerai. Cintanya udah habis. 6 tahun itu udah kering. Jadi malam nikah habis. Taib. Yang pertama nasihat ana buat ukhti yang bertanya, jangan putus asa untuk mendapatkan suami yang baik. Kalau anti ingin dapat suami yang baik, maka perbaiki diri anti. Pernikahan itu indah. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda keesaan Allah, Allah menciptakan pasangan kalian dari diri kalian sendiri litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah, kedamaian, bukan trauma, tapi mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketenangan. Tatkala hiruk pikuk kehidupan ini membuatmu jadi sedih, masuk rumah jadi damai. Tatkala panasnya terik mentari bersama hembusan angin yang begitu menyengat, masuk rumah ada AC yang mendinginkan semua itu. Itu pasangan hidup kita. Dan Allah yang menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Maka anti belajar dari masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Catat kesalahannya di mana. Kok bisa hanya semalam. Kemudian setelah itu mulai engkau menyusun strategi untuk mendapatkan pasangan hidup yang setia sampai mati insya Allah buat anti,
yang akan menjadi ayah buat anak-anak nanti. Karena dalam pernikahan itu ada banyak hikmah, di mana engkau akan menjadi ibu, di mana engkau memiliki aset yang akan selalu mendoakan dirimu, di mana engkau juga akan disempurnakan separuh agamamu. Ada banyak hikmah di sana. Maka jangan sampai gara-gara kejadian itu kemudian engkau kehilangan banyak fadilah, dan setan tidak berhenti menggoda manusia bagaimana dia meninggalkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang banyak sekali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu tadi jawaban untuk saudari yang bertanya dari Bandung. Semoga dapat mendatangkan kebermanfaatan. Baik pemirsa, kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz dapat menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, sudah ada penelpon yang bergabung Ustadz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana? Dari Umah di Bondowoso. Baik, silakan ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan wa sahlan. Bondowoso ini dekat sama Jember nih. Iya Ustaz, dekat sekali. Sering datang ke kajian kalau Ustaz pas datang. Masya Allah, Masya Allah. Nah, tafadhali, silahkan. Begini Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Bagaimana status anak yang hasil dari zina? Kelak kalau anak tersebut kebetulan perempuan, dan jika nanti menikah, siapa yang jadi walinya? Iya, siapa yang jadi walinya? Kemudian Ustadz, orang tua tersebut kan sudah bertobat. Ya. Kemudian karena sudah belajar agama sunnah dan sudah sedikit banyak mengetahui, ada kekhawatiran ketika kelak anak ini menikah gitu Ustaz. Karena kalau kita menikahkan dengan secara di KUA, kita tuh akan merasa malu gitu loh sebagai orang tua gitu Ustaz. Bagaimana kalau diperbolehkan atau tidak kalau semuanya anak ini kelak menikah, kita beritahukan kepada pasangannya, kemudian kita nikahkan secara agama sebelum ke KUA gitu Ustadz. Nah, apakah demikian itu? Secara agama maksudnya yang menikahkan dia siapa? Walinya. Kan biasanya katanya pakai wali hakim ya Ustadz. Iya, wali KUA itu sebenarnya walinya wali dari KUA. Wali KUA, iya betul. Jadi wali hakim itu adalah wali yang dari pemerintahan. Oh, yang dari pemerintahan. Itu secara agama baru sah seperti itu untuk yang tidak punya wali ya. Iya. Jadi kalau yang dinikahkan dulu kalau tidak memakai wali yang dari KUA atau kita pakai wali seperti Ustadz misalnya, iya, itu tidak diperbolehkan ya? Enggak, karena dia bukan wali. Oh. Jadi untuk yang tidak punya wali, kata Nabi SAW, al-hakim wal-sultan waliyu man la waliyalahu. Penguasa itu, pemerintah itu jadi wali untuk yang tidak punya wali. Untuk yang tidak punya wali. Tapi kalau ada walinya, jelas walinya yang lebih berhak. Tapi ala kulli hal, anak akan berikan jawaban ntar lagi. Ada yang lainnya mungkin? Insya Allah tidak ada Ustaz, hanya itu aja. Nah, barakallahu fiik ya. Jamaah rahimakumullah. Semoga Allah mengangkat negeri kita dari musibah perzinaan yang semakin menggila, semakin menjadi-jadi. Bagaimana cerita di mana? Di Sulawesi. Dengar nggak cerita? Yang mana Ustaz? Yang cewek dibawa ke hotel, digilir sama kawan-kawannya. Oh, iya, ada beritanya. Ada beritanya, na'udzubillah min dzalik ya. Sampai kayak gitu loh. Ini gimana? Orang tuanya di mana gitu loh. Ada lagi yang India, lebih parah lagi India, sampai mati diperkosa. Ala kulli hal jemaah. Allah Azza wa Jal mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Semua sarana yang mengantarkan kepada perzinaan jangan dekat-dekat. Allah ingin masyarakat itu
suci dan bersih. Tidak ada penyakit di sana, tidak ada iri, dengki, dan segala petaka yang membuat masyarakat itu jadi terazab. Tapi kadangkala ya manusia terjebak dalam dosa kemudian dia berzina. Na'udzubillahi minaz-zina. Apa yang harus dilakukan? Segera bertobat. Kalau tadi udah bertobat, bagaimana nasab anak zina ini? Pernah Anda sampaikan bahwasanya ada khilaf di antara para ulama tentang nasab anak zina. Anak zina ini ikut kondisi ibunya. Ada ibunya yang istri orang, maka anak itu ikut nasab yang punya itu perempuan. Tapi ada yang perempuan ini gak punya suami. Dia gadis berzina. Akhirnya menikah dengan perzinanya. Bagaimana status anak dia ini? Di sini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, bahwasanya dia diikutkan ke ibunya. Karena hadirnya anak itu sebelum ada akad nikah. Bapaknya hanya menjadi ayah biologis. Tapi tidak menjadi mahram. Nanti juga nasab nggak akan ke dia. Nggak akan dapat warisan dari dia. Ada banyak yang berurusan dengan hal ini. Pendapat yang kedua. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan pendapatnya kalau ulama sekarang itu, kalau Anda nggak salah Syekh masyhur Hasan Salman ya. Beliau berpendapat kalau sang orang tua yakin bahwa itu anak adalah anak dia, istrinya tidak berzina dengan orang lain, maka dia boleh menasabkan dia kepada nasabnya dia. Ini salah satu pendapat ya, walaupun pendapat itu mungkin dilemahkan oleh banyak ulama. Tapi yang mengikuti pendapat kedua ini, maka anak itu jadi anak dia. Jadi kalau dia sudah bertobat ya, dia bertobat, minta ampun sama Allah, maka dia bisa menasabkan anak itu kepada dirinya, maka dia boleh jadi walinya. Dan anak itu seperti anak dia. Mungkin nasihat Anda kepada yang bertanya, untuk mengkaji kembali dua pendapat para ulama ini, kemudian bisa didiskusikan kembali nantinya. Barakallahu fiik. Tentang orang tua yang malu, Ustaz. Oh iya, itu tadi kalau ikut pendapat yang pertama, maka mau tidak mau walinya adalah hakim. Kalau bicara malu, ya harus malu orang tua. Tapi semoga malu itu mengantarkan ke surga. Malu itu yang membuat dia terus mengingat dosanya, bertobat kepada Allah, banyak istighfar ya. Jangan sampai kita malu sama orang, tapi nggak malu sama Allah SWT. Maka nasihat anak, kalau memang nanti dinikahkan, ya berangkat ke hakim. Dinikahkan di KUA. Karena memang mereka yang berhak menikahkan untuk anak-anak yang tidak punya wali. Jadi kadang-kadang gini, di Indonesia ini ada pemahaman yang harus diluruskan. Jadi wali hakim itu berangkat ke ustadz, ke kiai ya. Makanya kadang-kadang ada anak-anak muda yang nikah lari. Kabur kemana karena orang tua tidak merestui. Lalu ketemu ustadz. Lalu dinikahkan sama ustadz. Ustadz itu gak bisa jadi wali karena masih ada walinya. Kemudian ustadz itu bukan hakim juga. Sehingga bisa menggantikan posisi penguasa. Tapi kalau dari KUA yang memang mereka bertugas untuk menggantikan pemerintah, baru bisa. Kayak gitu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu jawaban untuk ibu yang bertanya dari tetangga kita di Bondowoso Ustaz. Dan pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Ustaz. Masya Karena Allah. kan batasan waktu, kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz sudah menyempatkan hadir di studio Fatwa TV Jember. Baik pemirsa, itulah tadi live interaktif konsultasi keluarga bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullahu taala. Saksikan terus live interaktif mulai hari Senin sampai dengan Jumat di jam-jam yang sudah ditentukan. Kemudian informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Fatwa TV dan juga pertanyaan yang sudah masuk dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang